Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tempat di mana pemahaman akan dinamika sosial, politik, dan pemerintahan bertemu dengan semangat perubahan. Di sini, para mahasiswa belajar lebih dari sekadar teori. Mereka diajak memahami realitas sosial yang kompleks dan menantang. Dengan beragam program studi, mulai dari sosiologi, ilmu politik, administrasi publik, hingga hubungan internasional, FISIP membekali generasi muda dengan keterampilan kritis, analitis, dan komunikatif yang diperlukan untuk berkontribusi dalam berbagai sektor. Melalui kurikulum yang relevan dan kesempatan magang serta praktikum di lapangan, fakultas ini berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang siap mengabdi di masyarakat, baik dalam pemerintahan, lembaga internasional, hingga organisasi non-profit. Ini adalah perjalanan pendidikan yang tidak hanya mengasah intelektualitas, tetapi juga mendorong perubahan nyata bagi bangsa, negara, dan seluruh dunia. Halo semuanya, selamat datang di acara kita kali ini di One Talk Show. Nah, aku kali ini gak sendirian. Aku kali ini bersama Indah, seorang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang cukup aktif mengikuti isu-isu sosial politik terkini. Terima kasih Indah atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sini. Halo, senang juga bisa diundang ke sini. Terima kasih juga atas kesempatannya. Sama. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Nah, sebagai mahasiswa FISIP, kamu tentu punya banyak pandangan menarik dong tentang kondisi sosial dan politik saat ini. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih yang membuat kamu tertarik belajar di FISIP, terutama dengan fokus kamu pada ilmu sosial politik? Sejujurnya nih, ketertarikan aku itu muncul dari banyaknya masalah sosial di sekitar kita saat ini. Misalnya ketimpangan ekonomi, masalah lingkungan, hingga politik praktis yang kadang belum mencerminkan aspirasi masyarakat. Nah, di FISIP, aku merasa bisa belajar lebih dalam lagi tentang masalah-masalah ini, sekaligus memahami bagaimana kita bisa ikut andil dalam mencari solusi. Oke, menarik. Nah, berarti dari awal kamu udah punya ketertarikan dong untuk terlibat dalam dunia sosial dan politik ya? Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal perubahan, menurut kamu isu sosial atau politik apa sih yang paling mendesak untuk generasi muda saat ini? Menurut aku, salah satunya itu keterbukaan informasi ranah sosial dan politik dan pendidikan politik. Masih banyak anak muda yang belum paham hak-hak politik mereka atau bahkan cara berpartisipasi dalam kebijakan publik. Di satu sisi, era digital memberi kita banyak informasi, namun di sisi lain itu, kita juga rentan terhadap berita palsu atau hoax. Jadi menurut aku nih, pendidikan politik yang sehat dan akses informasi yang benar itu sangat penting. Setuju banget. Nah, masalah hoax kan memang jadi tantangan tersendiri ya, apalagi di media sosial. Nah, terus kalau menurut kamu, apa sih peran mahasiswa dalam mengatasi masalah seperti ini? Menurut aku itu mahasiswa memiliki peranan penting dan besar dalam agen perubahan. Nah, di kampus itu khususnya mahasiswa FISIP harus mampu berperan sebagai penyebar informasi yang benar dan mengajak teman-teman lainnya untuk berpikir kritis. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada harus terlibat dalam kegiatan literasi, seminar, atau diskusi terbuka yang bertopik sosial dan politik. Oh, untuk menambah wawasan ya. Iya betul. Nah, hal ini itu penting dilakukan agar mahasiswa serta masyarakat itu lebih paham dan gak mudah terpengaruh oleh informasi yang gak jelas sumbernya. Wah, keren ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Terus kalau kita bicara soal tantangan dalam menyuarakan opini politik nih, kamu sendiri pernah gak sih menghadapi kesulitan, misalnya kayak dalam menyuarakan pandangan kamu di lingkungan kampus atau masyarakat? Karena kan pasti setiap orang tuh punya pandangan yang berbeda-beda kan? Kalau bicarain masalah tantangan sih itu pasti bener banget ya. Salah satunya itu adalah perbedaan pandangan. Nah, di kampus FISIP sendiri kita sering berdiskusi dengan pandangan yang sangat beragam. Tantangannya itu bagaimana tetap saling menghargai meskipun berbeda pendapat. Tapi walaupun begitu, kita yang tidak sampai berantem atau apalah gitu. Nah, di masyarakat, kadang aku itu merasa kesulitan ketika menyampaikan pendapat yang mungkin dianggap berbeda dari pandangan umum. Tapi aku selalu belajar untuk menyampaikan dengan cara yang netral dan dengan berdasarkan data.
Wah, berarti harus bijak ya dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah, sebagai mahasiswa FISIP nih, apa sih yang pengen kamu lihat terjadi dalam dunia sosial politik kita di masa depan? Aku itu berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat aktif dalam dunia politik, baik itu sebagai pemilih yang cerdas maupun sebagai pembuat kebijakan. Nah, selain itu, aku juga ingin melihat kebijakan publik yang lebih adil lagi dan merata, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut aku, dua sektor itu sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, berarti bidang pendidikan dan kesehatan ya harus diperhatikan lagi. Next, kita semua tahu banyak mahasiswa yang aktif ikut dalam organisasi kampus. Nah, menurut kamu, apa sih peran organisasi kampus dalam membentuk pandangan politik dan sosial mahasiswa? Menurut aku, organisasi kampus itu sangat berpengaruh, di mana di dalam organisasi kita bisa belajar berdiskusi, berdebat secara sehat, dan memahami isu-isu yang ada. Selain itu, organisasi juga menjadi tempat untuk kita belajar memimpin dan bekerja sama. Yang penting dalam memahami bagaimana dunia politik dan sosial bekerja. Melihat kondisi belakangan ini, banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam ranah sosial serta politik. Nah, menurut kamu, apa benar generasi muda saat ini tuh menjadi tantangan melihat banyak yang sudah acuh dengan kondisi politik di negara kita? Betul, menurutku ini adalah salah satu tantangan terbesar di era sekarang, yaitu apatisme dan ketidakpercayaan pada politik. Banyak anak muda merasa politik itu kotor atau tidak relevan untuk mereka. Namun sebenarnya itu bisa diatasi. Caranya itu dengan sikap dan pemahaman yang tepat, kita bisa mengubah banyak hal dalam politik, termasuk memperbaiki sistem dari dalam. Oke, berarti harus mulai dari diri sendiri ya untuk mengubah. Ia ubah mindsetnya dan juga pola pikirnya. Keren ya, banyak harapan anak muda yang pasti terwakilkan dari kamu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ada pesan khusus gak buat teman-teman mahasiswa lainnya yang mungkin ingin lebih aktif dalam isu sosial politik? Pesan aku, jangan takut untuk terlibat. Itu bisa kita mulai dari langkah kecil seperti ikut berdiskusi, membaca berita yang akurat, atau aktif di organisasi kampus. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana namun berdampak. Semakin banyak kita belajar, semakin baik pula kita bisa berkontribusi untuk perubahan. Oke Indah, terima kasih banyak atas waktu dan pemikiran berharga yang kamu bagikan. Percakapan kita hari ini tuh benar-benar membuka wawasan khususnya tentang para mahasiswa dalam membawa perubahan di bidang sosial politik. Semoga apa yang kamu sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar dan teman-teman mahasiswa lainnya untuk lebih aktif dan bijak dalam menyuarakan aspirasi. Oke Indah, terima kasih banyak ya atas waktu dan pemikiran berharga yang kamu bagikan. Percakapan kita hari ini benar-benar membuka wawasan khususnya tentang peran mahasiswa dalam membawa perubahan di bidang sosial politik. Semoga apa yang kamu sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar dan juga teman-teman mahasiswa lainnya untuk lebih aktif dan bijak dalam menyuarakan aspirasi. Oke Kak, terima kasih juga atas kesempatannya telah mengundang saya. Ya, sama-sama. Itulah akhir dari perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang udah mendengarkan dan semoga diskusi kita memberikan manfaat. Sampai jumpa di acara berikutnya dengan topik menarik lainnya dan tetap semangat untuk menjadi bagian dari perubahan positif di lingkungan kita. Aku Adele, pamit undur diri. Sampai jumpa.